Ya, baik, kita akan membahas tentang variasi COVID dan bahaya dari tiap varian-varian. Nah, untuk yang kita bahas hanya akan mencapai varian Delta, walaupun di berita sudah ada muncul varian Mu atau MU. Sampai sekarang kemudian infonya kurang, jadi saya tidak akan memasukkan karena memang researchnya belum selesai tentang varian ini. Nah, kok bisa ada varian dalam virus? Bukannya virus corona cuma virus corona. Nah, karena memang dalam bentuknya itu, karena bentuk virus itu sendiri, mutasi itu sangat umum terjadi di virus. Nah, di mana virus itu akan terus menerus berubah melalui mutasi. Nah, dari varian virus baru diperkirakan akan muncul. Nah, kadang varian baru itu muncul terus berapa bulan kemudian hilang sendiri. Nah, pertama, varian adalah hal yang umum dalam virus. Nah, cara terbaik untuk memperlambat munculnya varian baru adalah pertama, mengurangi penyebaran infeksi dan mengambil langkah melindungi diri seperti vaksin. Dikarenakan jika memang yang terinfeksi semakin sedikit, virus tidak punya waktu untuk bermutasi. Lalu, untuk tes COVID yang available sekarang bisa mendeteksi semua varian, cuma tes itu tidak dapat mengetahui ini varian yang mana. Nah, kita akan masuki varian pertama yang muncul, yaitu adalah Alpha B117 yang pertama kali muncul di Inggris. Nah, untuk penyebarannya, virus ini menyebar lebih cepat dari varian lainnya dan potensi penyakit dan kematian lebih tinggi dan dapat menyebabkan orang jatuh sakit dan meninggal lebih cepat. Nah, untuk vaksin saat ini dapat bekerja melawan varian ini. Untuk infeksi terobosan tetap dapat terjadi pada orang yang telah divaksinasi tetapi jalan. Nah, vaksin tetap akan efektif melawan penyakit parah, rawat inap, dan kematian. Nah, perawatan umum yang diberikan pasien COVID masih efektif terhadap varian ini. Selanjutnya adalah varian Beta B1351. Pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan dengan spread yang lebih cepat dari varian lainnya. Nah, potensi untuk penyakit parah dan kematian tidak menunjukkan penyakit atau kematian yang lebih parah dari varian lainnya. Nah, untuk vaksin dapat bekerja melawan varian ini walaupun tetap akan ada infeksi terobosan tetapi sangat jarang. Nah, untuk perawatan antibodi monoklonal kurang efektif melawan varian ini. Lalu selanjutnya adalah varian Gamma B1. Pertama kali diidentifikasi di Jepang dan Brasil, di mana penyebarannya lebih cepat dari varian lainnya. Nah, potensi untuk penyakit parah dan kematian, data saat ini tidak menunjukkan penyakit atau kematian yang lebih parah dari varian lainnya. Nah, vaksin seperti sebelumnya, vaksin tetap dapat bekerja melawan varian ini walaupun tetap ada infeksi terobosan, tetapi infeksi terobosan ini sangat jarang. Nah, seperti sebelumnya, perawatan antibodi monoklonal melawan varian ini kurang efektif. Lalu selanjutnya ada varian yang muncul ini di India, Delta B16172, di mana penyebaran sangat lebih cepat dari varian sebelumnya dan potensi penyakit parah dan kematian dapat menyebabkan kasus yang lebih parah dari varian lainnya. Nah, untuk vaksin, infeksi hanya terjadi pada sebagian kecil orang yang divaksinasi lengkap, bahkan dengan varian Delta. Walaupun infeksi terobosan tetap terjadi, namun jarang. Namun, bukti awal menunjukkan bahwa orang yang divaksinasi lengkap dan yang terinfeksi varian Delta masih tetap dapat menyebarkan virus ke orang lain. Jadi, walaupun Anda sudah divaksinasi, jika Anda terkena varian Delta, Anda masih bisa menyebarkan virus itu ke orang lain. Mungkin Anda tidak akan sakit, tapi virusnya masih dapat disebarkan. Nah, semua vaksin sangat efektif melawan penyakit parah, rawat inap, dan kematian. Dan untuk perawatan, seperti sebelumnya, perawatan antibodi monoklonal kurang efektif terhadap melawan varian ini.